Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menolong kami, memberikan hikmat kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini hamba-Mu boleh sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati para pendengar ya Tuhan, biarlah apa yang didengarkan boleh dipakai, boleh tertanam baik dalam hati mereka, dan boleh dipakai untuk menjadi pedoman seluruh langkah kehidupan yang mereka jalani. Bapa, ini anak-Mu yang datang, di dalam Kristus Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari 3 pembacaan. Yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Yang kedua pertama Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24. Dan yang ketiga Yohanes pasal 10 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Tetapi saya akan hanya membaca satu bagian saya saja, yaitu bahan utama dari pertama Yohanes pasal 3 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-24. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-24. Saya akan membaca dalam bahasa Indonesia. Firman Tuhan, keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin firman Tuhan. Dari ketiga pembacaan, bahkan pembacaan utama yang dibaca pada saat ini, diberi satu tema, kebenaran yang dikehendaki. Kebenaran yang dikehendaki, atau ketika kita masukkan dalam bahasa Toraja, kemana paran tu naanga puang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, banyak hal yang membuat kita tidak hidup dalam kebenaran. Terkadang hal-hal yang kita lakukan itu kita anggap sudah benar, tetapi hal yang kita lakukan itu dengan tidak sadar adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Misalnya saja ketika
kita berbohong, dan lain-lain. Kadang yang kita lakukan itu kita anggap sebagai hal yang sudah biasa kita lakukan. Tetapi sadarkah kita bahwa hal itu adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan? Nah, kita sebagai umat yang percaya, yang sudah ditebus dari dosa kita, perlu memahami bahwa apa sebenarnya yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan saya. Apakah saya sudah menjadikan hidup saya sebagai pribadi yang hidup dalam kebenaran akan firman Tuhan? Kita perlu merenungkan di dalam kehidupan kita, apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita saat ini menggambarkan bagaimana seharusnya menjadi anak-anak Allah. Karena anak-anak Allah itu berasal dari kebenaran, sehingga keyakinan itu menyatu dengan diri kita, maka membentuk seseorang mampu melakukan segala yang benar di hadapan Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Allah, tentu kita semua memiliki relasi atau hubungan tersendiri dengan Allah yang kita tunjukkan melalui sikap kita, perbuatan kita, dan juga bagaimana kita mewujudkan kasih kepada sesama kita. Karena kasih itu adalah bukti yang harus kelihatan secara nyata, secara benar, bahwa seseorang yang percaya kepada Yesus tetap menyatakan kebenaran dalam tuntunan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita menyatakan bahwa kebenaran yang dikehendaki. Hal ini menjelaskan bahwa orang yang berasal dari kebenaran pasti taat melakukan segala perintah Tuhan dalam sikap maupun perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, di situ Petrus dan Yohanes berani menyatakan kebenaran yang sesungguhnya, bahwa benar Yesus itu yang telah mati di kayu salib, menderita dan telah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Nah, Petrus dan Yohanes itu berani menyatakan kebenaran. Dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Petrus dan Yohanes berani bersaksi bahwa oleh kematian Yesus kita telah
diselamatkan oleh Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal itu menjadi jaminan bahwa apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Itu berarti bahwa jaminan orang percaya yang taat melakukan segala perintah Tuhan, permintaannya akan dijawab oleh Tuhan. Nah, hal ini segambar yang dialami oleh pemazmur bahwa Tuhan akan menuntun dombanya mengalami kenyamanan di rumput hijau dan air yang tenang. Tuhan tidak pernah membiarkan hambanya masuk ke jalan yang sesat, tetapi Tuhan selalu membuka jalan, menuntun domba-dombanya agar tidak tersesat, dan hamba atau domba-domba itu menuju ke jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus adalah gembala yang baik dan benar, yang setia memelihara dan menyediakan kebutuhan domba-dombanya, serta melindungi domba-dombanya dari segala macam ancaman. Ya, Tuhan itu tidak pernah membiarkan domba-dombanya tersesat dan masuk ke dalam ancaman apapun. Tapi Tuhan itu selalu menuntun domba-dombanya ke jalan yang Ia kehendaki. Lebih dari itu, Ia rela menyerahkan nyawanya sebagai korban tebusan dosa bagi umat yang berdosa. Nah, sikap itu membuktikan bahwa Allah itu sangat peduli dengan kondisi keberdosaan dombanya, yang tidak mau domba kepunyaannya itu mati dalam kebinasaan. Karena itu Ia selalu menuntun dombanya ke jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang percaya harus terus menumbuhkan keyakinan bahwa Yesus yang telah bangkit terus berkarya menggembalakan domba-dombanya secara benar hingga kini. Karena itu, orang yang percaya hendaknya memahami bahwa pemeliharaan dan keselamatan yang telah kita peroleh di dalam Kristus hendaknya kita gunakan untuk melakukan segala kebenaran. Nah, dengan demikian, orang lain juga merasakan makna kehadiran Yesus sebagai gembala melalui kebenaran pelayanan yang kita lakukan setiap waktu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jalanilah kehidupan kita masing-masing dengan setia dan tetap senantiasa taat pada kebenaran akan firman Tuhan. Tidak cukup dengan kata, dengan perkataan, tetapi mari kita wujudkan kasih melalui tindakan nyata
dalam kebenaran sehingga semua orang melihat bukti kasih kita secara nyata, bahwa dengan demikian kita berani tampil di hadapan Allah sebagai pelaku perintahnya, karena kita itu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Marilah kita merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita percaya bahwa kebenaran Tuhan akan senantiasa kita lakukan di dalam kehidupan kita dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin firman Tuhan.